Indonesia sebagai negara berdaulat, selain dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal dengan kekuatan dan kehebatan militer prajurit TNI-nya yang selalu menjadi perhatian media internasional. Bahkan Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara superpower sangat segan dengan prajurit TNI Indonesia. Apalagi prajurit TNI Indonesia saat ini terbilang sangat sangar dengan berada pada posisi ketiga dunia untuk prajurit Kopassusnya, dan belum lagi satuan prajurit TNI Indonesia yang dirahasiakan oleh publik di setiap latihan dan kemampuannya. Namun, menurut sumber media informasi terpercaya, nyali prajurit Tentara Nasional Indonesia saat ini benar-benar telah menjadi perhatian dunia militer dan patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, para prajurit TNI Indonesia yang bertugas sebagai pasukan perdamaian yang berada langsung di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah banyak meraih prestasi di setiap misi sebagai pasukan perdamaian. Salah satunya adalah keberanian para prajurit TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian juga pernah secara heroik membebaskan bocah Lebanon usia 15 tahun yang ditahan oleh tentara Zionis Israel. Kisah heroik yang begitu gagah berani di dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian di Timur Tengah tersebut disampaikan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Saat itu, personel Unifil dari Indonesia, yaitu Batalion Indobet bernama Mayor Yuda Airlangga dari Kopassus, yang tergabung dalam kontingen Garuda 13A di misinya sebagai pasukan PBB di Lebanon, pernah melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah berusia 15 tahun. Menurut sumber media informasi tersebut, bocah itu ditangkap oleh pasukan Zionis Israel karena melempari batu militer Israel di wilayah perbatasan. Namun pasukan perdamaian TNI Indonesia yang mengetahui akan hal tersebut mendatangi markas Israel agar membebaskan bocah yang melempari tentara Israel tersebut. Namun setelah melalui dialog selama kurang lebih 4 jam, akhirnya tentara Israel setuju membebaskan. Walaupun selama negosiasi berlangsung, tentara Zionis Israel selalu menodongkan senjata kepada TNI Indonesia. Namun para prajurit Garuda tidak gentar dan berhasil menyelamatkan anak tersebut tanpa pertumpahan darah. Namun selain aksi heroik pasukan perdamaian TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Lebanon yang mendatangi markas Zionis Israel untuk melepaskan bocah Lebanon yang dijadikan sandera oleh pasukan Israel, baru-baru ini TNI Indonesia juga telah menjadi sorotan media dunia internasional karena dengan gagah berani menggagalkan peperangan di wilayah perbatasan Timur Tengah antara pasukan Zionis Israel dan Lebanon yang telah dilengkapi tank tempur dan roket penghancur. Peristiwa yang menegangkan tersebut terjadi pada 2 Juni 2020 kemarin, di mana saat itu pasukan militer Israel yang dilengkapi tank tempur dan beberapa senjata lainnya telah siap masuk atau menerobos wilayah perbatasan atau area Blue Line untuk melakukan penyerangan terhadap Lebanon. Namun, mengetahui akan hal tersebut, prajurit TNI Indonesia yang bertugas sebagai pasukan perdamaian tampak terlihat gagah berani menghadang pergerakan tentara Israel yang sudah siap untuk melakukan pertempuran. Di saat tank Markava Israel mengerahkan moncongnya dan pasukan Lebanon berusaha menghalau perbatasan. Dengan kehadiran prajurit TNI yang begitu terlihat tenang mengibarkan bendera PBB. Selain itu, para prajurit TNI Indonesia dengan sengaja menggantungkan senjata mereka di belakang sebagai tanda peringatan perdamaian.
Akhirnya, negosiasi cerdik TNI berjalan dengan baik dan pasukan TNI berhasil meredakan ketegangan antara kedua negara yang sama-sama telah bersiap untuk melakukan pertempuran dengan peralatan senjata dari masing-masing negara di wilayah perbatasan Blue Line Lebanon. Selain itu, area Blue Line sendiri yang hendak diserobot oleh tentara Zionis Israel dengan menggunakan tank tempurnya adalah merupakan demarkasi perbatasan geopolitik yang telah ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2000 lalu. Tercatat, prajurit TNI Indonesia sudah puluhan tahun bermarkas di Lebanon sebagai pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena alasan kemanusiaan, akhirnya kontingen Garuda bergabung dalam misi perdamaian di Lebanon. Selain itu, di negeri yang sering terjadi pertempuran tersebut, para prajurit TNI kebanggaan bangsa Indonesia sangat disegani oleh kontingen negara lain. Sebab selain karena jumlah pasukannya terbanyak kedua setelah Italia, kontingen Garuda juga mulai menuai banyak prestasi dan sangat diterima masyarakat Lebanon karena keramatamahannya. Namun yang menjadi unik dan kebanggaan tersendiri untuk Indonesia di markas besar TNI di Lebanon adalah dengan terlihat sebuah patung burung Garuda dengan panjang 8 meter dan tinggi 4 meter. Patung Garuda yang memiliki panjang 8 meter dan tinggi 4 meter ini terlihat gagah dengan latar belakang pemandangan Laut Mediterania. Ikon kontingen Garuda ini juga selalu menarik perhatian pasukan negara lain untuk berfoto bersama di bawah patung Garuda. Tidak hanya dari kalangan militer saja, sebab penduduk lokal Lebanon juga sangat tertarik untuk berfoto di bawah patung Garuda markas besar militer prajurit TNI Indonesia tersebut. Namun, jika kita berbicara pasukan elit terbaik di dunia, tentunya para pasukan elit Zionis Israel berada di bawah pasukan elit Kopassus Indonesia. Sebab menurut beberapa sumber media informasi terpercaya, pasukan atau tentara Sayeret Matkal Israel berada pada posisi kelima di dunia, setelah US Navy SEAL Amerika Serikat yang berada pada posisi keempat dunia. Sedangkan pasukan elit atau TNI Kopassus Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Inggris dan pasukan elit Rusia. Namun, jika perbandingan kekuatan militer tempur secara keseluruhan, Israel masih tetap berada di bawah peringkat militer Indonesia dengan berada pada urutan ke-18 dunia dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower. Sedangkan Indonesia sendiri berada pada posisi 16 dari 138 negara di dunia menurut data referensi Global Firepower di tahun 2020 ini. Namun, tidak bisa dipungkiri jika kekuatan tempur Israel juga patut diperhitungkan oleh dunia militer. Sebab negara yang hanya memiliki populasi penduduk kurang lebih 8 juta jiwa ini mampu menempatkan kekuatan militernya pada urutan ke-18 di dunia. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki jumlah pasukan yang lebih besar daripada Israel. Selain itu, jika berbicara jumlah penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, yang menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa setelah Amerika Serikat, India, dan China. Namun, tentunya urutan kekuatan militer pasukan elit terbaik di dunia ini tampaknya bukan menjadi penentu kehebatan dari pasukan-pasukan terbaik yang dimiliki di setiap negara. Sebab sebagai contoh, pasukan elit Kopassus Indonesia sendiri bukanlah merupakan pasukan nomor 1 Indonesia. Namun masih banyak pasukan atau satuan elit TNI Indonesia yang dirahasiakan dan menjadi pasukan yang paling mematikan di setiap misinya.